no Nihongo dai Shichi no kara Dokai o Manabemas. Resuni wa. Saya Salma Nazia Anaifa dengan NIJ 1F025016 yang akan menjelaskan isi dari teks bab 7. Dan saya Raina Irianti dengan NIJ 1F025064 akan menjelaskan beberapa kotebak. Dengan saya Muhammad Novel Abdul Faras dengan NIM J1F025086 yang akan membaca teks tersebut. Yoroshiku onegaishimasu. Hai minasan, di sini saya akan membacakan buku Mina no Nihongo bab 15. Ya, kikimashou. Gambaru taimu omoshiroi kaisaga arimasu. Kono kaisa wa onna no hito no shittagi o sukute imasu. 4人働いています。有名なデパートでこの会社の製品を売っています。この会社は1904年から新しい仕事のやり方を始めました。頑張るタイムです。頑張るタイムは社長のアイデアです。毎日昼12時半から2時半まで事務所はとても静かです。この時間は話してはいけません。トイレ行ってはいけません。コピーをしてはいけません。電話をかけてはいけません。新しい製品のアイデアを考えます。社長も社長室で考えます。この会社は会議室がありません。社長室で会議をします。会議は短いです。月曜日から木曜日まで参与してもいいですが、金曜日はいけません。みんな6時に帰ります。社長が見ています。この会社は新しいアイデアの下着を次々と作っています。頑張るタイムは最高です。Ya, minasan, setelah kita membaca teks yang berjudul Ganbaru Time, sekarang kita akan menerjemahkan agar tahu isi teks tersebut. Nah, isi teks tersebut berisi tentang apa sih? Nah, teks yang berjudul Ganbaru Time terdiri dari dua kata, yaitu Ganbaru yang artinya semangat dan Time yang artinya waktu. Berarti, teks tersebut berkaitan dengan waktu untuk lock in alias semangat dan fokus. Di paragraf pertama, berisi tentang awal mula sebuah perusahaan menarik yang memproduksi pakaian dalam wanita dan berada di gedung apartemen terkenal. Perusahaan tersebut mempekerjakan 500 orang dan memiliki cara kerja pada tahun 1994 yang dikenal dengan Ganbaru Time. Lanjut pada paragraf kedua, yang menjelaskan cara kerja tersebut adalah ide dari presiden perusahaan dan memaparkan bahwa kantor akan sunyi pada pukul 12.30 hingga 14.30 karena selama waktu itu tidak diperbolehkan berbicara, pergi ke kamar mandi, atau memfotokopi ataupun menelepon. Fungsi agar mereka dapat memikirkan ide-ide untuk produk baru. Begitu pula dengan presiden juga berpikir di kantornya. Kemudian di paragraf ketiga dipaparkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki ruang konferensi sehingga mereka mengadakan rapat di kantor presiden. Dan biasanya rapat dilaksanakan secara singkat. Mereka diperbolehkan oleh lembur dari hari Senin sampai dengan Kamis, tetapi tidak pada hari Jumat. Ketentuan lainnya juga mewajibkan semua orang pulang jam 6 sore dengan presiden perusahaan yang selalu mengawasi. Lalu, di paragraf terakhir, disebutkan bahwa perusahaan tersebut terus menciptakan ide-ide pakaian dalam baru, dan prinsip Ganbaru Time adalah kunci sebuah kesuksesan.
Ya, minasang, setelah kita membaca dan mengartikan teks bab ke-15 bersama dengan novel Sang, sekarang kita akan menganalisis teks tersebut itu menceritakan tentang apa untuk bisa menjawab soal yang ada di buku. Nah, jadi teks di bab 15 itu berjudul Gambaru Time yang menceritakan tentang sebuah perusahaan pakaian dalam wanita yang memiliki prinsip Gambaru Time atau mereka itu diharuskan fokus di jam-jam tertentu. Nah, di teks ini itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, mereka itu memiliki prinsip Gambaru Time. Jadi mereka itu harus fokus bekerja di pada pukul 12:30 sampai 2:30 sore. Dan mereka itu tidak diperbolehkan untuk melakukan untuk memfotokopi, mengobrol, pergi ke toilet, dan juga menelepon. Itu 4 poin. Poin yang kedua itu mereka tidak punya ruang konferensi, jadi mereka selalu melakukan rapat di ruang presiden perusahaan, dan rapat itu selalu dilakukan dalam waktu yang singkat. Poin yang ketiga, mereka itu diperbolehkan lembur hanya pada hari Senin sampai Kamis dan tidak pada hari Jumat karena mereka harus pulang tepat waktu pada pukul 6 sore. Dan mereka itu harus fokus bekerja di ruangannya masing-masing. Begitu pula dengan Sacho atau presiden perusahaan. Nah, ini 3 poin yang harus diperhatikan. Oke. Sekarang kita akan masuk ke soal. Di soal ini itu kita diharuskan untuk menjawab dengan maru ataupun basu sesuai dengan konteks teks yang sudah kita analisis tadi. Kita masuk ke nomor yang pertama. Jadi di nomor 1 ini, nomor Ichibang, itu ada orang yang sedang pergi ke toilet pada pukul 1:30 atau jam setengah 2. Nah, padahal tadi di ketentuan itu tidak boleh pergi ke toilet karena sudah Gambaru Time pada pukul 2:30 sampai 2:30 sore. Berarti ini diisi dengan batsu, tidak diperbolehkan karena sudah waktu masuk ke Gambaru Time. Oke. Nah, sekarang kita pergi ke nomor 2. Nibang, itu ada orang yang sedang menelepon pada pukul 2:45. Mereka itu tidak diperbolehkan menelepon hanya pada pukul 12:30 sampai 2:30 sore. Berarti di jam ini sudah melebihi 15 menit. Artinya jawabannya maru alias diperbolehkan. Kemudian kita pergi ke nomor 3. Nah, mereka itu sedang bekerja pada pukul 8:30. Berarti mereka itu sedang lembur. Nah, ingat ketentuan poin-poin tadi. Mereka itu hanya diperbolehkan lembur pada hari Senin sampai hari Kamis. Sementara di sini itu tertulis kayobi. Kayobi itu apa, hari apa? Hari Selasa. Berarti mereka diperbolehkan lembur. Berarti jawabannya adalah maru. Sekarang kita pergi ke nomor 4. Mereka sedang melakukan rapat dengan satu orang yang berbeda. Ini bisa dikatakan sebagai sacho atau presiden perusahaan. Berarti itu masuk ke poin yang tadi. Mereka selalu melakukan rapat di ruang presiden perusahaan. Berarti ini seharusnya betul. Tapi kita perhatikan jamnya. Mereka melakukan rapat itu pada pukul 2:30 sampai 7:30. Berarti kisaran waktunya itu 6 jam. 6 jam mereka melakukan rapat. Padahal di ketentuan mereka selalu melakukan rapat di dalam waktu yang singkat. Berarti jawabannya adalah baksu, tidak boleh. Dan kita masuk ke nomor 5. Ada 2 orang yang sedang mengobrol. Apakah diperbolehkan? Tidak pada waktu Gambaru Time. Sekarang kita lihat. Ini di soal itu menunjukkan waktu jam 12:15. Sementara Gambaru Time itu dari jam 12:30 alias 12:30. Berarti ini masih diperbolehkan untuk mengobrol. Berarti jawabannya adalah maru. Sekarang kita pergi ke soal yang terakhir. Ini ada orang yang sedang memfotokopi berkas pada pukul 2. Berarti itu jelas-jelas batsu yang minasang jawabannya karena pada pukul itu sudah sudah masuk ke Gambaru Time. Berarti tadi nomor 6 itu jawabannya adalah batsu, tidak diperbolehkan. Gitu minasang. Ya, minasan konnichiwa. Pada kesempatan ini, saya Naina akan menjelaskan bagian kotoba atau kosakata yang muncul dalam bacaan yang berjudul Gambaru Taimo dari bab 15.
Nah, bagian ini berfokus pada beberapa kata penting yang digunakan dalam teks, beserta arti dan fungsi singkatnya dalam kalimat. Berikut adalah kosakata yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kata omoishiroi. Kata ini berarti menarik atau unik. Pada bacaan ini, kata ini digunakan untuk mengabarkan bahwa perusahaan tersebut memiliki karakter yang unik. Yang kedua ada kaisha, yang artinya perusahaan. Kata ini muncul berkali-kali karena seluruh bacaan membahas aktivitas di dalam sebuah perusahaan. Berikutnya ada uru, yang artinya menjual. Perusahaan tersebut menjual produk-produk yang mereka buat. Nah, selanjutnya ada kata hajimeru, yang berarti memulai. Pada bacaan, perusahaan memulai cara kerja baru sejak tahun 1994. Selanjutnya ada kata shitagi, yang berarti pakaian dalam. Perusahaan dalam teks memproduksi berbagai jenis pakaian dalam. Kosakata berikutnya adalah tsukuru, yang berarti membuat atau memproduksi. Kata ini menggambarkan proses produksi yang dilakukan perusahaan. Lalu ada angka gyōhyakunin, yang menunjukkan jumlah pegawai perusahaan. Kosakata penting yang lainnya adalah ganbaru, yang berarti berusaha keras. Dari sinilah istilah ganbaru taimu berasal. Kemudian ada kata sacho, yang berarti presiden direktur atau CEO. Pada bacaan dijelaskan bahwa ganbaru taimu adalah ide dari sang direktur. Berikutnya adalah idea, yang berarti ide. Kata ini menunjukkan gagasan baru dalam cara bekerja. Selanjutnya ada kata hiru, yang berarti siang hari, serta shizuka, yang berarti hening. Dalam teks dijelaskan bahwa siang hari kantor menjadi sangat hening. Ada juga kata hanasu, yang artinya berbicara. Dalam ganbaru taimu, pegawai tidak diperbolehkan berbicara. Kemudian ada kata iku, yang artinya pergi. Khususnya tidak boleh pergi ke toilet selama waktu tersebut. Lalu ada kata denwa, yang berarti telepon. Pegawai juga tidak boleh melakukan panggilan telepon. Berikutnya ada kata kangaeru, artinya itu berpikir. Dalam waktu hening ini, pegawai memikirkan ide-ide baru. Kemudian ada kata kaigi, yang artinya rapat. Perusahaan memiliki aturan khusus tentang pelaksanaan rapat. Selanjutnya ada kata zangyou, yang artinya lembur. Dari Senin hingga Kamis, lembur diperbolehkan, tetapi pada hari Jumat tidak diperbolehkan. Lalu ada kata kairu, yang berarti pulang. Pada teks dijelaskan bahwa semua pegawai pulang pada pukul 6. Dan yang terakhir ada seiko, yang berarti sukses. Pada akhir bacaan disampaikan bahwa ganbaru taimu dianggap sebagai suatu keberhasilan. Demikian penjelasan kotoba dari teks ganbaru taimu. Semoga bagian ini membantu minasang memahami isi bacaan dengan lebih baik. Berdasarkan buku Minana Nihongo yang ditulis oleh Yone Tanaka dan juga Mariko Mizuno, serta diterbitkan oleh Surie Netofku. Baik minasan, semoga apa yang kita tadi sudah pelajari semoga bisa bermanfaat buat semuanya ya. Kami Arigatou gozaimasu. Yeay.